Gratifikasi yang menyebut nama bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin, KPK rencananya akan memanggil dan memeriksa Mahfud MD dan Nazarudin. Sementara kalangan pengamat menilai kasus yang menyeret Nazarudin mencerminkan terjadinya perpecahan di tubuh Partai Demokrat. Nama Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin mulai merebak setelah disebut-sebut terkait kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan. Alih-alih namanya bersih dari kasus dugaan suap itu, pelontaran pengakuan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tentang pemberian $120.000 Singapura ke Sekjen MK Janeri M. Gafar menyeret Nazarudin dalam kasus lain dugaan penyuapan. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Busro Mukodas menyatakan telah mengagendakan pemanggilan Mahfud MD untuk memeriksa kasus pemberian uang oleh Nazarudin tersebut. Oh iya, yang Sesmenpora terus, yang kasus kaitannya dengan MK, saya sudah kontak Pak Mahfud minggu yang lalu dan Pak Mahfud akan ke KPK. Itu nanti kami respon pasti. Pemeriksaan atas Mahfud MD atas pengakuannya bisa dipastikan akan disusul dengan pemanggilan Nazarudin sebagai yang diungkapkan Mahfud yang memberikan $120.000 Singapura. Secara terpisah, pengamat politik menilai kasus Nazarudin merupakan pukulan sekaligus isyarat perpecahan dalam tubuh Partai Demokrat. Jadi ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat tidak solid dalam merespon isu yang melibatkan dugaan kasus korupsi Nazarudin. Kasus yang menyeret Nazarudin dianggap mencerminkan terjadinya persaingan antar kubu faksi dalam Partai Demokrat yang menurut Burhanuddin terbagi atas kubu Andi Malarangeng, kubu Anas Urbaningrum, dan kubu Marzuki Ali. Tim Liputan RCTI melaporkan. Dan pemirsa, kasus dugaan suap dan gratifikasi yang oleh Ketua MK Mahfud MD menyebut nama Nazarudin bergulir menjadi kekisruhan tersendiri di tubuh Partai Demokrat. Untuk mengetahui bagaimana situasi seputar kasus ini, kita akan tersambung dengan rekan Bani Raja Manalu langsung dari gedung DPR. Bani, selamat sore. Sore, Putra. Ya, bagaimana situasi terakhir yang berkembang di tubuh partai pemilik kursi terbanyak di DPR ini, Bani? Ya, seyogianya hari ini menurut informasi yang telah didapatkan oleh banyak wartawan, hari ini Ketua Fraksi Demokrat Muhammad Jafar Hapsa harusnya memanggil bendahara fraksi yang juga bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin untuk dimintai keterangan, namun tidak terjadi. Dan nasib seorang Nazarudin sebagai bendahara umum Partai Demokrat akan ditentukan pada malam ini pada pukul 8 pada saat Dewan Kehormatan Partai mengumumkan hasil temuan mereka. Dan banyak isu yang beredar, Putra. Banyak yang mengatakan berbagai hal, namun belum bisa dikatakan sebagai informasi yang valid karena tidak ada satupun pihak dari Partai Demokrat yang bisa dimintain keterangan. Tiba-tiba semua politisi Partai Demokrat ini menjadi enggan untuk bercerita kepada atau berbicara kepada para wartawan. Dan ini yang justru menurut pengamat politik Burhanuddin Muhtadi sebagai bagian dari kekisruhan yang terus berlangsung dan seharusnya tidak perlu berlangsung lama. Nah, menurut Burhanuddin, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Presiden seharusnya bisa mengambil alih kasus ini lebih cepat dari yang sekarang ini. Berikut pernyataan Burhanuddin Muhtadi. Ofisius sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat seharusnya segera mengambil keputusan atas nama Dewan Kehormatan Partai Demokrat menyangkut dugaan pelanggaran etika dan moral yang dilakukan oleh Nazarudin. Dan sebagai informasi tambahan, Putra, pagi tadi Bendahara Umum Partai Demokrat dan juga Ketua Umum Partai Demokrat sempat dipanggil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kediamannya di Cikeas. Namun hasil pertemuan tersebut belum kita ketahui bersama. Putra. Ya, baik Bani, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, lama disebut-sebut terlibat kasus cek pelawat Dewan Gubernur Bank Indonesia, istri mantan Wakapolri Nunung Nurbaiti resmi